Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Sejunjung dengan saya Gusman Henry dari SDN 29 Muaro. Saya Kiki Marlina dari SDN 13 Muaro. Saya Retnovita dari SD Negeri 11 Siloket. Untuk itu kami menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Kiki hari ini? Alhamdulillah, Pak. Jadi Bu Kiki, nanti kita akan melakukan coaching. Nanti saya akan sebagai server akan memberikan pertanyaan juga. Nanti tentang mendiskusikan rubrik penilaian dengan Bu Kiki. Namun kita mulai dengan melakukan diskusi rubrik dulu ya Bu Kiki ya. Bahwasanya selama proses coaching nanti Bu Kiki nanti akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu bagaimana nantinya Ibu Kiki mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Lalu bagaimana nantinya Bu Kiki juga sebagai coach merespon dengan aktif. Lalu bagaimana nantinya coach menjawab pertanyaan dengan poin-poin pertanyaan yang Ibu Kiki berikan. Lalu nanti Ibu Kiki akan melakukan coaching menerapkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses aktif juga memaksimalkan pertanyaan. Nah, Bu Kiki, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu, Bu Kiki? Ya, Pak. Jadi apakah kompetensi coaching yang ingin Bu Kiki kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama adanya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut yang lebih spesifiknya yang mana yang akan Ibu Kiki kembangkan untuk observernya gitu, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya saya bisa menggali lebih permasalahan coach, sehingga nanti juga merasa bagaimana coach akan merasa nyaman dalam proses coaching tersebut. Iya. Jadi Ibu Kiki yang akan Bu Kiki kembangkan yang spesifiknya pertanyaan yang berbobotnya, sehingga nanti coachnya lebih leluasa untuk bercerita gitu ya dalam menjawab pertanyaan. Ya Pak, lebih mengalir tentunya ya Pak ya. Iya. Lalu apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangnya Bu Kiki yang Bu Kiki inginkan itu? Indikator yang ingin saya capai tentunya sesuai dengan tujuan coaching. Coaching nantinya bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga nanti bisa membuat rencana aksi sebagai solusi dan permasalahannya. Intinya kita berharap mendapatkan solusi yang Bu Kiki dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tersebut. Oke Bu Kiki, silakan nanti lanjutkan coachingnya. Nanti saya sebagai observer nanti akan mendampingi Bu Kiki. Lalu nanti kita akan melakukan pasca observasi juga. Ya sudah, mungkin itu saja yang pertemuan kita kali ini. Silakan Ibu Kiki lanjutkan coachingnya terlebih dahulu. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Kiki. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Kira-kira selama proses coaching nanti apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya Bu Kiki agar masalah yang saya hadapi ada solusinya. Kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu Kiki, akhir-akhir ini di kelas saya setiap kali saya masuk ke dalam kelas untuk memulai proses pembelajaran, sepertinya murid-murid saya kurang peduli dengan kebersihan kelas. Kira-kira kebersihan kelas.
Kira-kira peduli ya Bu ya, apa yang melatar belakangi Ibu menilai murid-murid ini kurang peduli dalam kelas? Karena setiap saya masuk kelas banyak sampah yang berserakan di lantai Bu, kertas-kertas yang berserakan, kemudian sisa-sisa makanan yang terbuang di lantai, sehingga terkesan siswa saya tidak peduli dengan kebersihan kelas Bu. Kalau begitu apa hal yang Ibu lakukan? Hal yang saya lakukan ketika melihat keadaan yang seperti itu, pertama saya menegur siswa tersebut, kemudian meminta mereka untuk memungut sampah dan membersihkan sebelum proses pembelajaran dimulai. Luar biasa itu Bu ya. Kira-kira bagaimana nih respon murid-murid Ibu terhadap tindakan yang Ibu lakukan? Responnya ketika saya menegurnya, tidak semuanya yang mau untuk memilih sampah Bu Kiki. Ada sebagian yang merespon dengan baik, ada sebagian juga yang acuh terhadap tersebut, tidak peduli gitu Bu Kiki. Iya. Dari yang sudah Ibu lihat tersebut, apa harapan-harapan yang belum merespon dengan baik? Harapannya Bu, harapan mereka juga mempunyai, nantinya mereka juga mempunyai kesadaran ketika kita tegur, mungkin mereka punya kesadaran untuk ikut memungut sampah yang berserakan, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Itu harapan saya begitu. Iya. Harapan kita bersama ya Bu terhadap murid-murid kita. Nah, dari harapan tadi, apa langkah awal yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Langkah awal yang ingin saya lakukan, pertama mungkin mengingatkan kembali terhadap siswa saya agar mengingat kembali tentang kesepakatan kelas yang telah mereka buat mengenai kebersihan kelas begitu. Yang kedua, mungkin menyediakan tempat-tempat sampah dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu langkah awal yang sangat baik Ibu ya. Nanti ketika langkah awal itu sudah diterapkan, harapan sudah mulai muncul ya Bu ya. Setelah langkah awal tadi, apa yang Ibu lakukan supaya langkah ini bisa diterapkan selanjutnya? Ya, strateginya mungkin yang pertama kita akan melakukan diskusi kembali dengan siswa, mengingatkan tadi tentang kesepakatan kelas. Yang kedua, berdiskusi kembali untuk merevisi jadwal piket siswa. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sama-sama perhatian dan peduli terhadap siswa. Iya. Menurut saya strateginya sudah sangat luar biasa ya Bu ya, yang telah Ibu lakukan di sekolah Ibu. Ketika Ibu sudah menerapkan strategi terstruktur, maka nanti harapannya nanti bisa tercapai apa yang Ibu lakukan. Ini sudah luar biasa sekali ya Bu. Nah, dari strategi tersebut, apa kira-kira atau siapa saja yang sudah menjadi faktor pendukung untuk menerapkan yang Ibu lakukan? Faktor pendukung yang pertama mungkin siswa itu sendiri ya Bu, yang mempunyai kesadaran penuh untuk menjalankan kebersihan. Ya. Faktor kedua, saya bisa melibatkan wakil sarana dan prasarana saya untuk menambahkan tempat-tempat sampah di titik-titik yang strategis itu. Iya Bu. Ini strategi menurut saya sudah luar biasa juga ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya kira-kira nih kapan Ibu memulai untuk melaksanakan strategi ini? Mungkin secepatnya ya Bu Kiki. Besok akan saya coba untuk menerapkan semakin cepat, maka semakin lebih baik ya Bu. Apakah Ibu perlu faktor pendukung atau adakah yang mendukung dari strategi Ibu ini? Yang mendukung tentu saya butuh dukungan dari segala pihak yang terkait di sekolah ya Bu, untuk bisa mewujudkan harapan saya ini Bu Kiki. Mungkin nanti saya akan membicarakan ini dengan kepala sekolah. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi nanti kita ketika strategi dan rencana aksi yang sudah Ibu lakukan, Ibu bisa berkolaborasi dengan semua pihak terkait, sehingga nanti rencana ini terlaksana sesuai dengan yang Ibu harapkan.
Nah, setelah melakukan proses coaching ini, bagaimana keperasaan Ibu? Perasaan saya sekarang alhamdulillah ya Bu, sekarang sudah mulai senang, sudah mulai lega, sudah plong rasanya Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Bu Kiki ini, sehingga saya sudah menemukan solusi apa yang akan saya ambil nantinya. Luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu dengan rencana yang sudah Ibu terapkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Baiklah, Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih karena saya telah bisa bercerita dengan Ibu sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, sama-sama Ibu. Mana Ibu Kiki kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah telah selesai, masuk ke tahap selanjutnya ya Bu Kiki. Kita masuk ke tahap pasca observasi, pasca supervisi ya Bu ya. Baik, izinkan saya bertanya kepada Bu Kiki. Boleh ya Bu Kiki? Iya Pak. Bagaimana Ibu Kiki menilai sendiri tentang kompetensi yang Ibu sampaikan tadi dalam coaching? Setelah melaksanakan coaching, saya merasa sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga melaksanakan dengan kehadiran yang penuh, dan saya juga sudah menggali pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan mendengarkan dengan rasa. Jadi ketiga kompetensinya sudah Ibu lakukan ya. Jadi yang membuat Ibu mengatakan demikian, bagaimana cara Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Ya, bagi saya saat coach bercerita mulai dari awal sampai dengan tahapan selesai, coach itu mulai nyaman dan senang bercerita dengan saya. Saya mencoba menggali pertanyaan dengan menatap coach, melihat bahasa tubuhnya, memahami emosi yang disampaikan oleh coach, sehingga proses coaching berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Coach menyampaikan permasalahannya memulai secara runtun, kemudian coach bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Coach bisa juga membuat rencana aksi. Jadi menurut saya hal tersebut sangat membantu dalam proses coaching. Jadi Ibu menilai dengan demikian karena ketiga kompetensi itu sudah Ibu lakukan ya Bu Kiki. Lalu Bu Kiki melihat respon dari coach Ibu tergali gitu ya, sesuai dengan alur dengan Ibu melakukan coaching ya Bu Kiki ya. Iya Pak, responnya sangat baik sekali jadi coachingnya Pak. Iya Bu Kiki, luar biasa sekali ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Kiki? Ya Pak. Jadi begini ya Bu Kiki, untuk hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada saat Ibu Kiki melaksanakan coaching, Ibu sudah melaksanakan semua tahapannya. Saya lihat mulai dari kesadaran penuh mendengarkannya, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu munculkan itu sudah sangat baik ya Bu Kiki, lebih dari standar yang kita rujuk. Lalu menurut Ibu Kiki, bagaimana pendapat Ibu Kiki dengan apa yang saya sampaikan tadi? Tentu saya sangat senang sekali ya Bu, ya Pak. Jadi saya sudah mulai belajar ketika bagaimana coaching yang sudah saya pelajari. Kemudian Pak melakukan observasi, tanggapan yang sangat positif sekali, tanggapan yang bisa membangun diri saya juga, yang saya sangat bersemangat sekali untuk melaksanakan coaching ini Bu Pak. Jadi Bu Kiki, pengamatan yang saya lakukan tadi masih ada yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu Kiki. Namun saya akan menyampaikan nantinya apa-apa yang bisa kita kembangkan Bu Kiki. Tadi Ibu juga bertanya sangat bagus sekali kepada coaching. Namun di sana terlihat pertanyaan-pertanyaannya kurang mendalam. Menurut Ibu Kiki, bagaimana apa yang saya sampaikan tadi Bu Kiki? Ya, saya merasakan hal yang sama seperti itu dengan yang Bapak sampaikan. Pada saat saya bertanya, saya sudah mengidentifikasi pertanyaan. Saya merasa coaching belum maksimal mengeluarkan permasalahannya, begitu Pak. Saya juga merasa kesulitan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Lalu dari
apa yang bisa dikembangkan tadi, apa rencana tindak lanjut Bu Kiki selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi alur tersebut? Iya Pak, menurut saya yang perlu saya tindak lanjuti adalah proses tahapan coaching ini harus terus dilakukan ya Pak ya. Dilakukan terus menerus, kemudian memahami kembali bagaimana alur Tirta itu, kemudian bagaimana cara menggali kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan adalah mencoba coaching ini dengan siswa dulu Pak. Kemudian baru kepada teman sejawat terus berlatih. Iya Bu Kiki. Terus penutupnya ya Bu Kiki, apa yang Ibu Kiki dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan tentunya kompetensi alur Tirta ya Pak ya. Kompetensi coaching dan supervisi saya merasa hal ini, kompetensi saya sudah dapatkan pada tahap ini. Ya luar biasa sekali Bu Kiki. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu Kiki. Kompetensi apa lagi yang harus Ibu Kiki kembangkan lagi Bu Kiki? Yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya adalah bagaimana mengidentifikasi pertanyaan dan menggali pertanyaan yang mendalam sehingga pertanyaan tersebut berbobot. Dengan pertanyaan yang berbobot pasti akan tergali semua permasalahan-permasalahan coaching saya Pak, dan juga akan menambah wawasan saya dalam mengembangkan potensi-potensi dalam melakukan coaching ini Pak. Oke Bu Kiki, mungkin cukup itu ya dulu ya Bu Kiki ya. Sudah sangat luar biasa sekali Bu Kiki, dan semoga kita sukses semua untuk melakukan coaching terhadap orang-orang terdekat kita. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Demikianlah hasil percakapan coaching supervisi akademik modul 2.3 kami pada kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.